Waalaikumsalam. Iya, masuk Bu Wit. Silakan duduk Bu Wit. Alhamdulillah sehat. Bu Wit sehat? Alhamdulillah sehat. Apa nih Bu Wit? Masalahnya Bu Wit? Ini Bu Lin, seperti yang kita bicarakan di telepon kemarin kan, rencananya saya mengadakan coaching sama Bu Yani gitu. Jadi saya pinginnya Bu Linda sebagai observernya nanti. Oh gitu. Ibu Wit minta saya sebagai observer dalam Bu Wit sama Bu Yani mau melaksanakan proses coaching gitu kan. Kira-kira nih Bu Wit, kenapa Bu Wit kurang percaya diri? Saya merasa kurang percaya diri Bu, karena saya merasa kompetensi saya kurang. Merasa kompetensi Bu Wit kurang gitu ya Bu. Kita kan ada nih tabel kompetensi ya yang harus dimiliki oleh seorang coach gitu ya. Kira-kira Bu Wit dari kompetensi yang 3 ini, dari mendengarkan arti, bertanya pertanyaan berbobot, kemudian menanyakan coach itu, Bu Wit berada di level berapa nih? Di level 2 Bu. Di level 2. Untuk pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu pingin yang Ibu kembangkan itu yang mana? Saya ingin mengembangkannya yang untuk pertanyaan berbobotnya itu Bu. Ibu pingin dikembangkan di pertanyaan berbobot. Kompetensi ini ya Ibu merasa benar. Ibu kurang. Kemudian kira-kira kompetensi mana lagi Bu? Kalau sempat tambahan yang ingin dikembangkan dari yang 3 ini Bu? Saya ingin memberdayakan coach Bu. Oh, itu kalau Ibu kira, perasaan Ibu nih, Ibu merasa Ibu berada level berapa ini? Dari pertanyaan berbobot, memberdayakan coach itu Ibu berada di level berapa Bu dari ini nih Bu? Berada di level 2 Bu. Dua-duanya di level 2. Kenapa nih Bu? Ibu merasa di level 2 Ya itu tadi kompetensi saya kurang Bu. Oh, dari pertanyaan berbobot nih, misalnya kenapa nih Ibu merasa Ibu berada di level 2 dari tabel yang ini nih tadi Bu? Kenapa Bu? Ini Bu, saya suka memberikan masukan, menilai gitu kalau waktu mengadakan coach itu Bu. Oh, gitu. Bukan sebagai pendengar aktif, itu masalahnya gitu. Kalau menurut Ibu nih, setelah nanti kita melaksanakan observasi gitu kan, setelah nanti sudah pelaksanaan gitu, kira-kira harapan Ibu apa tuh, ingin dalam posisi mana nih yang ingin Ibu capai nih dari ini nih Bu? Saya pinginnya nanti setelah kita melakukan coaching itu, Bu Yani bisa menentukan arah, tujuan dan langkah yang akan Bu Yani laksanakan dengan menghadapi permasalahan-permasalahannya Bu. Begitu. Kalau dari tabel ini Ibu pingin di posisi keberapa? Pingin di posisi ketiga Bu. Pingin di posisi ketiga ya, menginginkan Bu Yani itu bisa terbuka lah menyampaikan ide-idenya gitu ya Bu ya. Kemudian kalau nanti nih Ibu melaksanakan coaching gitu kan, setelah saya observasi, kalau menurut Ibu nih, apa sih indikator menurut Ibu? Oh, saya udah berhasil nih sebagai coach gitu. Apa sih indikator yang Ibu miliki gitu? Indikator yang nanti akan kita miliki berarti Bu Yani sudah dapat mengembangkan menghadapi permasalahan-permasalahannya, baik rencananya akan dia lakukan, melaksanakan tindakan-tindakan sampai menentukan tujuan dari semuanya, begitu Bu. Oh, berarti nanti Ibu merasa kalau Bu Yani nanti bisa menyampaikan ide-idenya, rencana-rencana, Ibu merasa bahwa saya berhasil nih jadi coach gitu ya Bu ya. Dengan harapan nanti saya mengobservasi, melihat, saya cuma melihat ya Bu ya, benar nggak ini Ibu bisa maju dari level 2 ke level 3 gitu, dengan harapan gitu ya Bu ya. Oh ya sih, saya siap bantu Bu Wit kalau sebagai observer gitu kan. Ada lagi Bu Wit yang mau bisa? Saya rasa cukup Bu Lin. Oh gitu. Sampai berjumpa besok ya, rencananya Insya Allah besok di hari Rabu. Insya Allah saya hari Rabu juga nanti masih kosong. Mudah-mudahan nanti kita ketemu jam berapa ya Bu Wit? Jam 8 Insya Allah Bu Lin. Oke, jam 8 Saya siap. tunggu di sekolah ya Bu Lin ya. Oke, siap Bu Wit. Ya sudah, saya permisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Wit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bu Yani, silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu Yani. Gimana kabarnya? Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Yani? Sehat Bu Yani? Alhamdulillah Bu Lin. Jadi gini nih Bu, maaf ya sebelumnya saya mungkin mengganggu waktu ibu-ibu semua. Tetapi kemarin kan saya sudah janji ada hal yang perlu saya sampaikan kepada ibu. Jadi jika ibu berkenan hari ini ada yang mau saya sampaikan gitu Bu. Oh, iya. Kira-kira nih apa yang ingin
kita capai dari permasalahan ibu ini, Bu? Oh iya, gini Bu, kebetulan saya ini kemarin mendapatkan beberapa tugas ya. Yang pertama saya mendapatkan tugas untuk visitasi karena tugas saya sebagai asesor. Kemudian yang kedua, saya juga ada kegiatan-kegiatan dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian ada juga tugas saya itu kan sebagai trainer yang harus memenuhi undangan. Nah, jadi di satu sisi tugas saya kan sebagai pengajar gitu kan, tentu kan ya tugasnya harus mengajar di dalam kelas gitu. Jadi saya khawatir, saya takutnya bisa tidak ya saya melaksanakan tugas-tugas itu dengan maksimal gitu, semuanya berjalan gitu. Oke, jadi posisi Bu Yani saat ini nih lagi banyak tugas ya Bu ya, Iya. yang visitasi, kegiatan pendidikan guru penggerak, belum lagi Ibu harus mengajar, memenuhi tugas dan tanggung jawab Ibu sehari-hari, betul ya Iya. Bu ya. Kalau begitu boleh Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu hadapi untuk saat ini, Bu? Ya, pada saat ini saya tuh lebih khawatir karena begini, otomatis ketika saya menjalankan tugas-tugas yang lain ya Bu ya, baik sebagai asesor, sebagai calon guru penggerak, sebagai trainer, nah otomatis kan saya nih akan meninggalkan kelas ya Iya, kan, betul. ya Bu ya, meninggalkan kelas nih. Nah, saya khawatir bagaimana dengan nasib murid saya di kelas gitu kan. Saya takutnya mereka akan kehilangan kesempatan belajarnya gitu. Mereka akan mengalami learning loss ya. Nah, jadi saya ingin mendapatkan solusi dari percakapan ini. Apa sih yang harus saya lakukan sehingga semua tugas yang diberikan kepada saya itu dapat saya jalankan semaksimal mungkin, ya berjalan semuanya gitu ya Bu. Oke, jadi Bu Yani merasa sangat khawatir ya Bu ya, dengan kondisi Bu Yani saat ini yang banyak pekerjaan dan lain-lain, itu nanti anak didik Ibu juga akan menjadi kehilangan kesempatan belajarnya gitu Bu ya. Iya. Jadi kalau saya lihat cukup banyak ya Bu permasalahan yang Ibu hadapi ini. Iya Bu. Kira-kira nih rencana untuk yang sudah Ibu pikirkan untuk menghadapi masalah-masalah Ibu ini apa kira-kira? Kalau yang sudah saya pikirkan barangkali mungkin pertama saya harus ini ya Bu ya, mempersiapkan segala sesuatu terlebih dahulu sebelum saya melaksanakan tugas selain mengajar tadi gitu kan, sebelum meninggalkan kelas gitu. Gitu ya Bu. Oke. Terus kalau yang menjadi prioritas pertama dari rencana yang akan Ibu laksanakan itu apa kira-kira? Yang jadi prioritas mungkin yang pertama saya akan mempersiapkan dulu kebutuhan belajar siswa ya, karena kan saya akan meninggalkan kelas tuh, otomatis saya harus mempersiapkan perangkat pembelajaran, medianya, sumber belajarnya gitu kan. Nah setelah itu dipersiapkan mungkin barangkali saya bisa melaksanakan tugas yang lain. Oke, berarti Ibu rencana awal Ibu ingin mempersiapkan hal-hal yang bersangkutan dengan pembelajarannya, Ya. baik mempersiapkan media pembelajaran, alat peraga, dan juga modul ajar begitu ya Bu, supaya nanti bisa jika Ibu meninggalkan lokal, siapapun yang menggantikan Ibu sudah agak plong gitu ya Bu ya. Ya. Oke Bu. Berarti selain rencana tersebut ada hal yang lain yang ingin Ibu lakukan Bu? Iya, ya ada Bu. Mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya ya Bu ya, untuk menggantikan saya untuk mengisi kelas saya selama saya untuk melakukan tugas-tugas yang lainnya gitu. Bagus sekali rencana Ibu ya Bu ya. Jadi dari percakapan kita ini kira-kira hal yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu itu yang mana Bu? Mungkin yang pertama saya akan mengatur jadwal dulu. Mengatur jadwal ya, Bu ya. Ya, mengatur jadwal, menyesuaikan. Kemudian saya akan meminta bantuan kepala sekolah juga untuk mengkondisikan ya Bu ya. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat. Nah sebelumnya kan saya sudah mempersiapkan tuh perangkat pembelajaran, media dan sebagainya. Jadi sehingga nanti rekan sejawat saya kan sudah dapat melaksanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran gitu. Nah yang ketiganya ya mungkin saya akan mengatur penjadwalan mana yang lebih prioritas gitu kan dari sekian tugas-tugas yang banyak itu. Wah, kalau saya lihat nih persiapan Ibu udah sangat matang ya Bu ya.
dari mulai pengaturan sampai dengan penjadwalan ya Bu ya. Terus jadi ini lalu kira-kira Ibu membutuhkan bantuan rekan sejawat atau tidak untuk mempersiapkan semuanya? Ya, tentu Bu. Tadi kan saya ingin ada yang membantu untuk menggantikan dulu sementara ya di kelas. Mungkin saya akan meminta bantuan Bu Linda nanti untuk menggantikan saya sementara di kelas, dan saya sudah mempersiapkan juga segala sesuatunya. Kemudian mungkin saya juga harus mempersiapkan mental dan diri saya sendiri ya Bu ya. Oke, ya benar. Agar tugas-tugas saya ini dapat berjalan maksimal, seimbang gitu, tanpa meninggalkan efek yang kurang baik untuk murid-murid saya gitu kan, sehingga murid saya tidak ada dampak kehilangan kesempatan belajar gitu. Jadi semuanya ya bisa berjalan gitu. Alhamdulillah. Kalau rencana Ibu saya lihat sudah sangat matang ya Bu ya. Kira-kira nih kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu tersebut? Insya Allah mungkin lusa Bu ya, karena hari ini saya harus membicarakan dulu, harus memastikan dulu nih Bu Linda nanti siap atau belum gitu kan. Kemudian juga saya harus melaporkan dulu kepada kepala sekolah. Jadi insya Allah mungkin lusa saya akan mulai untuk membuat melakukan perencanaan saya. Betul, baik. Dari sekian banyak percakapan yang sudah kita lakukan ya Bu Yani ya, kira-kira apa kesimpulan yang dapat Bu Yani ambil dari permasalahan-permasalahan Bu Yani itu yang kita bicarakan? Saya rasa alhamdulillah Bu ya, setelah melakukan percakapan ini saya ngerasa udah semangat, udah ngerasa plong gitu kan. Saya lebih percaya diri, insya Allah nanti saya bisa melaksanakan semua tugas dengan maksimal tanpa ada yang memberikan efek-efek yang kurang untuk murid saya tentunya gitu. Jadi ya alhamdulillah saya sekarang sudah lebih semangat lagi dan lebih plong gitu untuk melaksanakan tugas. Alhamdulillah Bu Yani, saya hanya bisa mendoakan semoga rencana-rencana yang sudah Bu Yani susun, semua yang sudah Bu Yani rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Yani ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Wit atas percakapan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ya dapat berjalan dengan baik ya Bu Wit ya. Terima kasih atas waktunya semuanya. Iya. Terima kasih. Baik, saya izin permisi. Oh iya, Bu Yani silakan. Kalau menurut Bu Wit nih dari pelaksanaan coaching dengan Bu Yani tadi, menurut Bu Wit apa sih yang udah Bu Wit lakukan nih dalam proses coaching tadi? Ya, menurut saya sudah memberi pertanyaan terbuka kepada Bu Yani tadi. Saya tidak mengintervensi. Terus saya juga menjadi pendengar yang aktif. Oh gitu. Iya. Ya, baik, itu yang saya juga sudah mencatat nih beberapa hal yang penting nih selama saya melakukan observasi ya. Dari kan Bu Wit sebelum beberapa hari yang lalu tuh kita udah melaksanakan pemeriksaan praobservasi. Dari kemarin Bu Wit bilang Bu Wit tuh kadang-kadang tuh 1 kali atau 2 kali itu masih mengintervensi, kemudian membutuhkan solusi, tidak mendengarkan dengan aktif gitu. Yang saya catat sih hari ini Bu Wit itu sudah kegiatannya ini ya dalam memberikan pertanyaan berbobot nih. Saya lihat Bu Wit itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Kemudian Bu Wit juga sudah memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan inti dari Bu Yani. Itu saya sudah lihat. Kemudian saya juga lihat itu Bu Wit sudah berusaha tidak memberikan solusi. Jadi Bu Wit sudah mendengarkan dengan baik. Kemudian juga Bu Wit sudah memberdayakan Bu Yani itu dengan Bu Yani membuat rencana. Bu Wit juga memancing Bu Yani itu untuk mengeluarkan apa sih yang dimiliki oleh Bu Yani dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bervariasi sehingga Bu Yani mempunyai ide-ide yang banyak sekali. Jadi secara garis besar sih yang saya amati selama observasi yang Bu Wit inginkan kemarin, Bu, saya pingin dari ke level 3 gitu ya. Kalau saya lihat sih Bu Wit sudah menggunakan pertanyaan terbuka itu sudah nampak di level yang ketiga. Kemudian memberdayakan coaching yang paling nampak nih Bu Wit. Bu Wit udah berusaha sangat banget gitu kan, berusaha bagaimana memberdayakan kemampuan yang ada, potensi yang ada untuk meningkatkan potensi yang dimiliki Ibu Yani. Untuk selanjutnya nih Bu Wit ya,
Apa lagi yang Bu Wit inginkan ini, yang Bu Wit kembangkan lagi nih dari kompetensi Bu Wit sebagai coaching ini? Kira-kira nih Bu Lin, sudah bisa nggak ya saya naik ke level 3 seperti yang saya inginkan kemarin Bu Lin? Sudah bisa, udah bagus kalau menurut saya. Dari Alhamdulillah. observasi dari rubrik yang ini saya lihat udah masuk ke level 3. Saya catat kok tadi ini yang seperti saya sampaikan tadi. Dari ketercapaian yang sudah Bu Wit peroleh nih berdasarkan observasi yang saya lakukan tuh, saya rasa Bu Wit udah sampai lah nih ke tahap nomor 3 ya. Kira-kira Bu Wit tuh apa lagi nih yang perlu Bu Wit tingkatkan, Bu Wit kembangkan sebagai coach, itu yang mana Bu Wit? Saya ingin lebih ke mendengarkan aktif Bu. Jadi memberdayakan coach saya sudah, terus memberikan pertanyaan terbuka sudah. Jadi saya ingin menjadi coach dalam mendengar aktif begitu Bu. Oke, tadi Bu udah ingin nih Bu Wit ya, ingin mengembangkan yang ingin Ibu kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Kira-kira nih Bu Wit, bagaimana cara Ibu bisa mencapai ini nih Bu Wit, supaya tercapai ini? Dengan cara apa Bu Wit? Saya rasa saya harus lebih banyak literasi ya kan, terus berdiskusi dengan ibu. Mungkin kalau misalnya ibu ada waktu, saya akan mendiskusikan lagi. Saya sering belajar, dan yang utama saya harus lebih percaya diri Bu. Oke. Ya lah Bu Wit ya, semoga nanti kompetensi Bu Wit semakin meningkat. Jadi di saat menjadi coaching dengan teman-teman juga bisa berhasil. Ada lagi Bu Wit? Saya rasa cukup Bu Lin. Oke, kalau gitu saya izin keluar ya Bu Wit ya. Terima kasih ya Bu Lin ya Terima atas kasih. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu Lin. Ya,